Halo guys, jumpa lagi dengan saya Vesuvirus. Kali ini saya akan mereview pemakaian PERSE-VT DRP 1000 RPM yang udah saya uji coba dari hari Kamis minggu kemarin tanggal 24 Maret dan sampai hari ini pemakaiannya tanggal 30 Maret 2022. Kurang lebih 1 minggu ini udah saya pakai. Tadinya mau bikin reviewnya cepet nih, sehari pakai langsung saya review, tapi sepertinya itu nggak maksimal ya. Jadi 1 minggu saya cobain pakai, baru kali ini saya review bagaimana hasil dari uji coba mengenai PERSE-VT dari DRP ini, yang digadang-gadangkan pengganti dari PERSE-VT Prodigy. Yang memang si PERSE-VT Prodigy ini udah gaib banget barangnya. Oke guys, kita langsung aja ke review dari pemakaian PERSE-VT dari DRP ini. Jujur ya, pada saat pertama kali pasang ada sedikit keraguan pada saat kedepannya saya pakai, karena setelah saya lihat-lihat dari ujung CVT-nya ini berbeda dengan produk dari Prodigy. Bisa kalian lihat detailnya ya. Kalau Prodigy kan dia cenderung menipis di area bawahnya, sedangkan untuk yang DRP ini seperti ini ya. Ini membuat saya sanksi pada saat dipasang di dudukannya. Takutnya dia malah mencelat ya. Tapi setelah saya pasang ternyata aman ya. Ini saya review dari pernya dulu sebelum ke performa ya. Awalnya memang agak ragu ya. Dikhawatirkan si pernya ini bisa keluar dari dudukan PERSE-VT-nya ini. Dan di bagian atasnya juga, atau bagian mangkoknya. Tapi ternyata setelah dipasang nggak ada masalah ya. Hasilnya aman menggunakan PERSE-VT ini. Alias kekhawatiran saya nantinya ada masalah di PERSE-VT ini tidak ada ya guys. Mudah-mudahan kedepannya pun tidak ada masalah ya. Kalau dari segi performa bagaimana yang saya rasakan setelah menggunakan PERSE-VT dari DRP ini? Yang jelas pertama kali saya pasang ada sedikit perbedaan dari performa. Motor saya terasa lebih responsif daripada sebelumnya saya pakai PERSE-VT Prodigy ini. Karena setelah saya pasang, saya lagi ada dinas ya ke Sentul. Di sana saya langsung uji coba, tapi bukan di sirkuitnya ya. Karena kan kalau dari arah Depok ke Sentul itu ada jalan yang benar-benar lurusannya cukup lumayan dan jalurnya itu nggak terlalu padat juga. Jadi di situ bisa saya cobain performa yang benar-benar dari PER DRP ini. Walaupun untuk masalah top speed saya belum berani mencoba karena mengingat masih ada permasalahan di area tensioner. Agak ngeri kalau saya paksain top speed, takutnya malah ada masalah lain. Tapi dari segi responsifnya jauh lebih responsif pada saat memasang PERSE-VT ini. Dengan settingan loader dan lainnya itu masih sama. Malah jadi makin lebih enak buat slip untuk masalah responsifnya. Capaian sampai 60-70 kpj itu jadi lebih cepat daripada menggunakan PERSE-VT Prodigy ini. Sebenarnya sih sama aja pada saat PERSE-VT Prodigy ini pertama kali saya pakai, responsifnya sama. Mungkin karena si PERSE-VT Prodigy ini udah lama dipakai, jadi performanya udah mulai berkurang ya. Makanya begitu ganti PERSE-VT DRP ini terasa lebih responsif di bawah sampai tengah. Untuk atasnya belum saya coba, mungkin saya harus melakukan setting ulang di roller dan persentrinya. Karena ini persentrinya saya pakai Mio Karbu, otomatis untuk atasannya dia masih agak kurang. Karena kalau pakai persentri Mio Karbu kan ngejarnya cuma dari tarikan bawah, akselerasi sampai tengah.
Untuk atasnya agak susah naik lagi. Maksimum kecepatan yang udah saya coba baru 83 atau 85 kpj ya. Dengan jarak tempuh yang jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Mungkin nanti ada kalian yang pakai juga mau coba top speednya, ya silakan ya. Kalau buat saya sendiri belum berani coba lebih dari 80-an ya. Takutnya tensionernya masalah lagi, walaupun udah pakai tensioner manual. Dan tentunya untuk konsumsi bahan bakar masih sama aja ya. Pasti kalian bakal bertanya juga, untuk konsumsi BBM-nya bagaimana? Buat saya pribadi itu masih sama. Tanpa open looper, konsumsi motor saya itu bisa di angka 40 kpj. Kalau saya pasangin open looper, alias open loopernya saya onin, karena kan pakai knalpot AHM, kalau nggak dipasang open looper dia pasti nembak-nembak. Itu berada di kisaran 33 sampai 35 km per liternya ya. Jadi masalah keiritan itu masih sama aja konsumsi bahan bakarnya. Namun perlu kalian catat juga ya, apa yang saya rasain ini atau review dari saya ini belum tentu nanti efeknya bakal sama buat kalian. Karena settingan CVT ini untuk setiap motor, setiap trek yang dilalui, berat badan kalian, termasuk settingan-settingan lainnya pun akan sangat berpengaruh ya. Kalau buat saya sih udah cocoknya pakai yang 1000 rpm. Si per CVT-nya ini ada yang pakai juga 1200 rpm. Teman saya tuh Elki yang punya Elki Channel, dia pakai per CVT DRP-nya 1200 rpm. Mungkin nanti dia bikin videonya juga ya. Nanti kalau emang udah ada, saya akan update di link deskripsi untuk review dia penggunaan per CVT DRP di motor Yamaha Aerox-nya yang pakai ukuran 1200 rpm. Karena saya cuman yang 1000 rpm-nya, jadi saya hanya bisa review yang 1000 rpm-nya. Terus selama seminggu pemakaian, apakah ada perbedaan tarikan? Dari pertama kali saya pasang si per CVT DRP ini, jelas ada ya guys. Dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu saya coba pakai boncengan. Hari kedua saya pakai coba boncengan dengan istri dan anak. Dipakai jalan, dia lumayan ya tarikannya, nggak bikin ngeden. Beda lah kalau pakai per CVT standar atau yang lainnya. Kalau pakai boncengan pasti akan terasa ngeden, tapi kalau dia malah enak ya. Malahan kalau saya nggak jaga-jaga rem, itu motor bisa lolos ya, bisa nubruk kendaraan di depannya. Di hari berikutnya barulah ketemu masalah. Motor saya terasa agak lemot daripada hari pertama sampai hari ketiga. Dan timbul juga suara sedikit berisik di area tensioner. Feeling saya sih, kenapa pada saat pengujian di hari berikutnya ya, hari keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, pas di tanggal 30 ini, kenapa agak kurang enak si per ini? Ada pengaruh dari tensioner manual yang saya pasang. Karena kemungkinan besar ya settingan tensioner manual saya itu agak kendor lagi, ditandai dengan suara mesinnya yang mulai berisik lagi, sehingga mempengaruhi performa motor. Makanya di pengujian selanjutnya agak kurang memuaskan buat saya. Mungkin next time saya akan bikin review lagi dengan penggantian settingan roller dan per sentry khusus di per CVT DRP-nya ini, insya Allah ya. Dan tentunya saya akan benerin dulu si tensionernya. Karena seperti review kemarin tentang tensioner manual ini, pada saat settingannya mulai kendor, tenaga itu udah mulai berkurang ya. Banyak loss power yang dialami motor saya setelah si tensionernya agak kendor. Nih selanjutnya saya akan bongkar lagi si tensioner manual. Akan saya cek lagi. Dan akan saya setting lagi biar tarikan motor saya enak. Dan kedepannya mungkin review tentang per CVT DRP ini bisa lebih maksimal ya guys. Oke guys, mungkin review singkatnya segitu dulu ya. Yang jelas dari segi performa
yang saya rasakan ini nggak beda jauh dengan PersCVT Prodigy. Kalau mau jujur-jujuran jauh lebih enak mana? Saya jawab ya lebih enak yang Prodigy. Cuman sayangnya si Prodigy ini udah nggak ada produksi. Ya rekomendasi lainnya pakai PersCVT ini. Kecuali kalian masih bisa dapat yang ini nih, ya udah pakai. Kalau udah nggak ada ya solusi lainnya ini ya. Daripada pakai PersCVT merek lainnya, dari yang udah saya coba, belum pernah ketemu cocok. Kalau yang ini cukup lumayan cocok ya buat saya. Oke guys, cukup segitu dulu video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.